Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan dasar-dasar pendidikan Islam. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang konsep dari pendidikan Islam, kemudian juga nilai-nilai tujuan pendidikan Islam. Nah, hari ini atau dalam video ini saya akan jelaskan tentang dasar-dasar pendidikan Islam ya. Jadi berlanjut hubungan antara pendidikan Islam yang berkorelasi antara konsep, kemudian nilai, tujuan, dan juga kemudian dasar-dasar pendidikan Islam itu sendiri. Nah, untuk memahami apa saja dasar pendidikan Islam, kita tentu saja harus paham terlebih dahulu apa itu dasar dan juga fungsi dari dasar itu sendiri. Baik, kita pahami dulu definisinya ya. Dasar yang dalam bahasa Arab itu disebut sebagai asas ya, atau di dalam bahasa Inggrisnya foundation, yang berarti sebagai suatu landasan, alas, fundamen, pokok atau pangkal segala sesuatu, baik itu dalam hal ajaran ataupun aturan, apapun ya, apapun yang disebut dengan dasar itu adalah sesuatu yang pokok atau yang pangkal. Asas itu kan pangkal ya, atau pokok, atau bisa juga aslun ya. Dasar itu dalam bahasa Arabnya selain asas juga bisa digunakan kata aslun. Jadi pokoknya atau pangkalnya dari segala sesuatu itulah yang disebut sebagai dasar, atau dalam bahasa Inggrisnya foundation. Maka kita pahami bahwa dasar merupakan sumber dan sebab adanya sesuatu. Nah, ini dia. Sumber dan juga sebab adanya sesuatu. Maksudnya adanya sesuatu itu bukan sesuatu itu diadakan karena dasar tertentu begitu. Tapi yang dimaksud dengan sebab adanya sesuatu itu adalah terkait dengan konseptualisasinya gitu ya. Konseptual. Kemudian ya, begitu juga dasar bisa dijadikan sebagai sumber ya. Nah, maka dari itu ketika kita berbicara konteks pendidikan Islam, dasarnya yaitu adalah landasan yang digunakan dalam proses pendidikan ya. Dalam hal ini adalah pendidikan Islam dengan segala ajarannya. Jadi yang digunakan dalam pendidikan Islam dasarnya itu adalah ya ini sebetulnya bersumber dari ajarannya. Segala ajarannya itu dijadikan sebagai dasar. Jadi kembali bahwa dasar itu karena tadi adalah falsafah atau fundamen gitu ya, maka harus didasarkan pada apa yang dijadikan sebagai sumber-sumber ajaran Islam itu sendiri. Nah, di sini dikatakan dasar itu tentu saja harus bersumber dari falsafah hidup umat Islam. Nah, falsafah hidup umat Islam. Karena secara fungsi juga dasar ini memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai sekaligus sebagai landasan untuk berjalannya pendidikan Islam sebagai suatu kebutuhan dasar bagi manusia. Jadi karena ini berhubungan dengan nilai ya, nilai dan juga tujuan tentu saja, bahwa nilai dari pendidikan Islam itu ya Islam itu sendiri gitu ya. Begitupun tujuan pendidikan Islam ya tidak lepas dari tujuan Islam itu sendiri gitu. Maka dasarnya pun ini adalah dasar-dasar yang digunakan dalam ajaran Islam gitu. Nah, tentu saja nanti ada bahasan-bahasan yang kaitannya dengan dasar dari perspektif pendidikannya gitu. Jadi kalau kita bedah satu-satu nih, jadi dasarnya ini ada konteks dalam hal keislamannya gitu ya, ada dalam hal pendidikannya. Nanti ini dua konteks yang sebetulnya bisa dipisahkan tetapi bisa dipadukan juga antara keduanya. Makanya kita perlu ada klasifikasi dari dasar-dasar pendidikan Islam ini. Nah, kita perhatikan berikutnya ya. Ini dia klasifikasi atau jenis-jenis dari dasar pendidikan Islam. Jadi ada beberapa macam. Dalam pendidikan Islam itu dasarnya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah dasar pokok ya. Dasar pokok ini adalah dasar yang utama
dalam proses pendidikan Islam atau dalam sistem pendidikan Islam yang posisinya ini menjadi dasar yang paling menentukan, kira-kira begitu ya. Maka disebutlah sebagai dasar pokok. Nah, setelah itu ada lagi dasar pendidikan Islam itu, yaitu dasar tambahan. Dasar tambahan ini ya bisa dibilang dasar sekunder lah. Kalau tadi kan dasar pokok, sekarang dasar tambahannya atau dasar sekundernya yang juga berhubungan dengan nilai-nilai keislaman juga gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga dari dasar pendidikan Islam itu ada dasar operasional. Nah, dari ketiga dasar ini, dasar saya bisa bagi ke dalam dua seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Ada dasar yang berhubungan dengan nilai keislaman. Nah, ini ya, dasar pokok dan dasar tambahan. Sementara itu ada juga dasar pendidikan yang berhubungan dengan pendidikannya gitu ya, perspektif pendidikan. Nah, inilah dasar operasionalnya yang berhubungan dengan aspek pendidikannya gitu ya. Nah, untuk lebih jelas kita akan coba bedah satu persatu ya. Nah, ini dasar pokok. Nah, dasar pokok itu adalah tadi seperti saya sampaikan adalah dasar yang utama dalam proses pendidikan Islam yang kaitannya dengan dasar keislaman itu sendiri gitu ya. Tentu saja dalam perspektif Islam segala sesuatu itu selalu bernilai atau selalu berpangkal kepada ajaran Al-Qur'an gitu ya, atau petunjuk Al-Qur'an. Sebagaimana fungsi di dalam ajaran Islam bahwa Al-Qur'an ini berperan sebagai petunjuk ya atau huda ya. Kemudian juga sebagai pemberi kabar ya. Nah, ini dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 9 ini yang ditampilkan di sini. Ini surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, huda mana? Yahdi atau sifatnya sebagai huda itu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Aqwam ya, lebih lurus. Kemudian wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna annas-solihati lahum ajrun kabira. Al-Qur'an juga memberikan kabar gembira. Wa yubasyir, memberikan kabar kepada umat mukmin atau orang-orang beriman. Ya. Yang senantiasa mengerjakan perbuatan-perbuatan baik atau amal soleh, dan mereka yakin bahwa apa yang dikerjakan itu akan mendapatkan pahala yang besar, ajrun kabiro ya. Nah, artinya dalam kehidupan ini manusia ini, terutama umat-umat beragama yang maksud saya umat Islam dan orang-orang yang beriman itu senantiasa menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan gitu ya. Nah, maka sifatnya yang tadi itu sebagai hudan ya, ini senantiasa dijadikan pedoman dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini pendidikan. Ya, pendidikan pun tidak lepas dari dasar Al-Qur'an. Nah, makanya dijadikan dasar pokok. Gitu ya. Ini di dalam surat Al-Isra ayat 9 ya. Al-Isra ayat 9. Nah, sebetulnya banyak juga ayat-ayat Al-Qur'an lain yang berbicara tentang fungsi Al-Qur'an ini. Ya, sebagai pedoman ataupun petunjuk hidup, terutama yang juga dikaitkan dengan aspek kehidupan manusia di dalam pendidikannya begitu ya. Nah, sebetulnya kalau berbicara hudan ya umum, semua proses kehidupan itu membutuhkan petunjuk gitu, tapi ini juga bisa digunakan dalam dasar pendidikan. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu dikatakan zalikal kitabul la raiba fih gitu kan, hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya dan dijadikan sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk ya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Kalau ini tadi konteksnya ditujukan kepada wa yubasyirul mu'minin, orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah konteksnya kepada orang-orang yang bertakwa, sama saja.
Orang yang bertakwa kan pasti orang yang beriman kan begitu ya. Nah, bahkan lebih umum lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ya, ini dikatakan juga. Bahkan lebih umum ya. Lebih umum maksud saya lebih umum itu peruntukannya begitu ya. Kalau tadi di dalam surat Al-Isra 9 ini orang-orang beriman, di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 orang-orang yang bertakwa, tapi di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ya, maksud saya bukan 183. 185 itu dikatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas di situ dikatakan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, di sini dikatakan hudal linnas bagi umat manusia ya. Jadi sebetulnya Al-Qur'an itu diturunkan bagi seluruh umat manusia ya. Tapi persoalan yang menerima Al-Qur'an itu tidak semua manusia gitu ya, itu persoalan manusia itu sendiri gitu ya. Nah, jangankan seluruh umat manusia atau jangankan orang-orang yang bukan orang Islam gitu ya. Orang Islam sendiri sebetulnya banyak yang ingkar terhadap Al-Qur'an atau ajaran Al-Qur'an atau petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Tapi hakikatnya di dalam surat Al-Baqarah 185 ini dikatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas gitu ya dari petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Gitu. Jadi jelas Al-Qur'an itu untuk manusia gitu ya, dan dijadikan sebagai dasar, sebagai petunjuk atau pedoman dalam menjalani kehidupan bagi umat manusia. Itu ya. Dan kaitannya dengan dasar-dasar atau ayat-ayat yang berhubungan dengan petunjuk pendidikan juga banyak di dalam Al-Qur'an itu. Misalnya, ini yang paling ketara misalnya di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang merupakan wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW, itu kan kalau kita pahami lebih dalam lagi itu adalah petunjuk untuk melakukan upaya-upaya yang kaitannya dengan upaya pendidikan gitu ya. Kalau kita perhatikan misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, itu kan perintah Iqra itu bacalah ya, metode atau bukan metode, prinsip Iqra itu ini sesuatu yang sangat fundamental dalam proses pendidikan. Tidak mungkin pendidikan itu berjalan dengan baik kalau dia tidak Iqra. Ya, Iqra itu kalau kita pahami secara harfiah memang maknanya adalah bacalah. Nah, bacalah itu kan ya secara harfiah gitu ya, tekstual gitu. Tapi kalau kita pahami secara kontekstual, Iqra itu ya tentu saja bisa bermakna lebih luas lagi ya, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca situasi yang terjadi di masyarakat, membaca kebutuhan sosial, membaca hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan masyarakat, dan itu berbicara tentang konteks pendidikan gitu ya. Nah, jadi surat Al-Alaq, wahyu pertama yang diterima Rasulullah itu adalah berhubungan erat dengan pendidikan gitu. Apalagi yang terjadi pada masa Rasulullah menerima wahyu itu adalah masa-masa puncaknya kejahiliahan gitu ya. Oleh karena itulah Rasulullah beruzlah kan di Gua Hiro, kemudian bertafakur mengharapkan petunjuk untuk menyelesaikan persoalan umatnya kan begitu. Maka turunlah ayat ini Iqra ya. Rasulullah pun bingung dengan petunjuk ini sebetulnya. Ketika diperintahkan Iqra kan Rasulullah ketakutan gitu ya, sambil kebingungan. Ketika diperintahkan oleh malaikat Jibril ya, disampaikan wahyu dari Allah, Iqra, kata Rasul, ma ana biqari, apa yang aku bisa baca gitu kan. Nah, sampai 3 kali malaikat Jibril mengatakan Iqra, tetap Rasulullah merasa kebingungan. Sampai turunlah atau disampaikanlah ayat lengkapnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, barulah Rasulullah paham, oh ternyata ini adalah petunjuk dari Tuhan gitu ya, dari Allah ya, untuk persoalan-persoalan yang terjadi di kehidupan terutama pada umatnya begitu ya. Nah, maka di dalam ayat keempat dan kelima itulah yang lebih jelas lagi, allazi 'allama bil qalam, bahwa Allah atau Tuhan yang
telah mengajarkan dengan qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Nah, itu kan konsep pendidikan kan? Konsep pendidikan di sini, maka Al-Qur'an itu sebagai dasar pokok pendidikan itu sungguh-sungguh relevan ya. Jadi menjadi sesuatu hal yang padu dengan nilai-nilai Islam itu sendiri begitu. Kemudian banyak juga ayat lain, misalnya di dalam surat ini yang sering kali dijadikan dasar pendidikan, misalnya surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Al-Mujadalah ayat 11 ini menjadi sesuatu hal yang sering kali disampaikan dalam pendidikan Islam gitu ya. Maksudnya dijadikan sebagai dasar bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu ya. Dan sementara iman dan ilmu itu adalah salah satu atau di antara tujuan dari pendidikan Islam, itu sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nah, ada apa namanya? Ada aspek keimanan atau rohani, ada aspek akal ya. Ilmu pengetahuan, dan kedua-duanya dicakupkan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Yarfa'illahu alladzina amanu ya, alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Nah, di situ dikatakan. Jadi banyaklah di dalam Al-Qur'an itu, misalnya ada lagi surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Diperintahkan Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyeru umat manusia kepada jalan yang lurus gitu ya, atau jalan Tuhan. Gitu. Nah, itu juga aspek pendidikan, bahwa pendidikan itu harus membawa umat manusia kepada jalan-jalan yang lurus, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kita percepat saja. Selanjutnya ada dasar yang bagian dari dasar pokok juga, tentu saja as-sunnah ya. Nah, ini juga bisa diidentifikasi sebagai hadis lah, katakan begitu. Tapi sunnah ini lebih umum ketimbang hadis ya. Kenapa sunnah dijadikan sebagai salah satu dasar di dalam pendidikan Islam? Karena memang kita kembali lagi ke dasar yang pertama tadi, yakni Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran juga memerintahkan umat manusia, umat Islam terutama ya, untuk mengikuti apa yang disunnahkan dalam kehidupan Rasul gitu ya. Apa yang disunnahkan atau apa yang disyariatkan melalui sunnah Rasul gitu. Nah, kemudian Al-Quran itu sendiri itu membutuhkan penjelasan yang lebih rinci lagi, dan penjelasan itu dilakukan atau dijabarkan melalui sunnahnya Rasul gitu ya. Nah, ini diperjelas dengan firman Allah di dalam surat An-Nahl nih. Ini surat An-Nahl ayat 44 ya. Ini An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan, supaya mereka berpikir. Jadi Allah itu menurunkan Al-Qur'an melalui melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad begitu ya. Itu untuk dijelaskan, litubayyina, dijelaskan kepada manusia, litubayyina linnas. Jadi Rasulullah itu menerima wahyu berupa Al-Qur'an itu lafaznya sudah tetap dari sana gitu ya. Tetapi untuk menjelaskan kepada manusia itu menjadi tugas Rasul gitu ya. Dan inilah as-sunnah itu kan produk wahyu ya, produk wahyu tapi dengan perspektif Rasulnya begitu. Kalau Al-Qur'an kan murni itu perspektif Allah, perkataan Allah gitu ya, firman kalamullah. Tapi kalau as-sunnah itu syariat yang merupakan ejawantah dari Al-Qur'an tapi dengan cara Rasul begitu. Nah, karena di sini dikatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan untuk kemudian diperjelas, litubayyina linnas, diperjelas atau dijabarkan ya,
kepada umat manusia. Supaya apa? Supaya ini yatafakkarun, supaya berpikir, umat manusia itu berpikir. Nah, ini prinsipnya bahwa as-sunnah dijadikan sebagai dasar ini adalah petunjuk dari Allah ini, surat An-Nahl ayat 44 itu ya. Nah, misalnya ada lagi Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa apapun yang datang dari Rasul itu harus diikuti, dan apapun yang dilarang oleh Rasul itu harus dijauhi. Ma atahumullahu rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di dalam Al-Qur'an begitu ya. Apa yang datang dari Rasul itu harus diikuti, apa yang dilarang itu harus dijauhi atau harus dihindari. Nah, itu jelas di dalam Al-Qur'an. Sunnah ya menjadi dasar dari pendidikan Islam yang utama ya setelah Al-Qur'an. Nah, kemudian di dalam sunnah-sunnah sendiri atau di dalam hadis ya banyak Rasulullah itu memerintahkan umatnya untuk senantiasa melakukan proses pendidikan gitu ya. Misalnya ada satu hadis ini yang sangat masyhur sekali, semua pasti tahu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ini sering sekali dijadikan landasan dalam proses belajar mengajar ya atau pendidikan pada umumnya. Thalabul ilmi. Nih, secara umum thalabul ilmu atau menuntut ilmu. Itu merupakan sesuatu yang diwajibkan di dalam Islam. Di dalam hadisnya tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, ini bagian dari proses pendidikan. Jadi, ini secara tidak langsung Islam mengajarkan bahwa pendidikan itu adalah sesuatu hal yang wajib. Begitu ya. Nah, melalui proses menuntut ilmunya ini atau talabul ilmi. Ya, jadi wajar ketika kita katakan sunnah ini sebagai salah satu dasar pokok dalam pendidikan Islam, begitu ya. Kemudian ada juga hadis misalnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma walau bisin, banyak. Sari'u fi talabil ilmi, fal hadisu min sadiqin khairum minad dunya wa ma 'alaiha min zahabin wa fiddah. Nah, di dalam hadis lain gitu ya, bahwa kita disuruh untuk atau diperintahkan untuk bersegera dalam menuntut ilmu, karena satu hadis yang ditemukan oleh orang yang jujur itu merupakan satu hal yang lebih baik daripada dunia dan emas serta perak yang ada di dalamnya ya. Minaz zahabi wal fiddah tadi itu, min zahabi wa fiddah, lebih baik daripada emas dan perak gitu. Jadi satu hadis lebih baik dari satu emas dan perak. Artinya ilmu dalam pandangan Islam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sebagaimana tadi di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Disertai juga dengan keimanan yang dimilikinya begitu ya. Jadi sekali lagi sunnah ini merupakan sesuatu hal yang sangat mendasari dalam proses pendidikan Islam, dalam sistem pendidikan Islam gitu ya. Dan banyak lagi sebetulnya hadis-hadis yang berbicara tentang konsep pendidikan ya, terutama dalam konteks menuntut ilmu, itu banyak sekali. Selain thalabul ilmu misalnya juga tentang ta'dib ya. Ini kan konsepnya ta'lim ya. Ya, ini kita sudah bahas pada konsep dasar pendidikan ya. Ada ta'lim, ada ta'dib ya. Nah, misalnya di dalam konteks ta'dib itu adibu auladakum gitu kan. Banyak itu di dalam hadis-hadis itu yang memerintahkan untuk memberikan pendidikan adab ya atau ta'dib. Nah, itu yang menjadi dasar pokok yang kedua ya ini sunnah. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya yang ini menjadi dasar tambahan ya, dasar tambahan dari pendidikan Islam. Nah, selain dasar pokok tadi juga ada dasar tambahan. Dasar tambahan ini adalah dasar yang memang ini menjadi dasar yang memperkuat dasar pokok gitu ya. Nah, dasar tambahan ini terdiri dari asar sahabat dan juga ijtihad. Asar sahabat itu artinya perkataan-perkataan sahabat yang menjadikan penguat begitu ya dalam syariat Islam itu. Ya. Dan ini juga dibenarkan di dalam Al-Qur'an, dikatakan ini di surat At-Taubah ini surat At-Taubah ayat 100. At-Taubah
Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Nah, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, dari golongan muhajirin dan ansor, artinya sahabat ya, sahabat Rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selamanya, kekal. Nah, abada ya, kekal. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jadi Allah sudah memberikan ridho kepada para sahabat, para terutama as-sabiqunal awwalun, para, atau yang lebih rinci lagi misalnya khulafaur rasyidin lah, sahabat yang utama gitu ya. Nah, itu bagi mereka memiliki apa ya, keutamaan-keutamaan, terutama dalam hal asar mereka ini menjadi suatu kekuatan hukum dalam Islam begitu ya. Banyak misalnya beberapa jasa yang dibuat atau diberikan oleh sahabat-sahabat itu banyak sekali. Ada sahabat yang berperan sebagai sekretarisnya Nabi begitu ya. Ada yang mencatat surat-surat Nabi. Jadi sekretaris itu beda-beda. Ada yang mencatat wahyu gitu ya. Ada yang mencatat surat-surat Nabi gitu. Nah, kemudian misalnya Abu Bakar juga yang berperan sebagai pengumpul Al-Qur'an ya. Atas saran dari Umar bin Khattab, ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama, itu beliau melakukan kodifikasi Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran. Jadi dulu kan Al-Quran itu tidak dibukukan ya, terpisah. Ada yang di lembaran kulit gitu ya, ada yang di batu, banyak terpisah. Nah, di masa Abu Bakar ini dilakukan kodifikasi, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang terpisah, tercecer itu. Kemudian di zaman Utsman disempurnakan. Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah menyempurnakan penyusunan Al-Quran yang dilakukan sejak zaman Abu Bakar. Ketika di zaman Abu Bakar penyusunan itu dilakukan hanya sekedar pengumpulan saja, tapi kalau di zaman Utsman penyusunan itu sudah mulai ditertibkan. Maka kita kenal sebagai Mushaf Utsmani ya, yang kita baca sekarang itu Al-Quran ya, itu dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Artinya susunannya itu yang sekarang kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, seterusnya sampai An-Nas, yang kita ketahui sekarang itu adalah hasil atau jasa dari Khalifah Utsman bin Affan ya, sahabat Rasul juga. Nah, jadi ketika zaman Abu Bakar itu belum susunannya belum seperti sekarang. Nah, yang sekarang ini adalah peninggalannya Utsman bin Affan lah, kira-kira begitu. Dan banyak juga peran-peran sahabat lain ya, yang memang kita tidak bisa rinci satu persatu di sini. Ya, karena itu tidak akan cukup dalam waktu yang singkat gitu ya. Intinya asar sahabat ini bisa menjadi salah satu landasan ataupun dasar dalam proses pendidikan Islam ya. Kemudian dasar tambahan yang lain yaitu ijtihad. Ijtihad ini adalah proses pemikiran yang sungguh-sungguh dari para pemikir atau dari ulama Islam gitu ya, kaitannya dengan kodifikasi hukum ya. Nah, ini dasarnya dari perkataan Rasulullah atau hadis ya. Ini dikatakan idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada summa akhta falahu ajrun. Jadi ketika seorang hakim itu melakukan satu ijtihad, membuat satu hukum gitu ya, bukan membuat sih maksud saya, dari ijtihadnya itu menyimpulkan lah gitu. Kalau membuat bukan tugas pemikir ya. Hukum itu sudah tetap sebetulnya, tapi ulama ini merumuskan atau menyimpulkan begitu ya. Fajtahada summa asaba. Dari hasil ijtihadnya ini menyimpulkan satu hukum dan itu hukumnya benar gitu ya. Maka ketika hukumnya benar dari proses ijtihad itu, bagi seorang hakim itu mendapatkan 2 pahala atau 2 ganjaran. Nah, sementara apabila hakim tersebut melakukan ijtihad sementara yang kesimpulan ijtihadnya ini salah, maka
tetap mendapatkan ganjaran, tetapi hanya satu saja, ajrun ya, satu pahala lah gitu. Nah, kalau yang benar mah 2 pahala, ajroni 2 pahala. Kalau yang salah hasil ijtihadnya tidak berdosa, tetapi justru mendapatkan pahala, hanya pahalanya satu gitu. Nah ini unik ya, dalam pandangan Islam justru kita di dalam konteks hadis ini diperintahkan untuk ini ya, berijtihad ini. Karena apapun hasilnya asal sesuai dengan kaidah ya, sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu kita akan mendapatkan pahala lah gitu ya, mendapatkan ganjaran. Kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Tapi harus diingat bahwa ijtihad ini tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh sembarangan, karena harus memenuhi kriteria, harus memenuhi prinsip-prinsip yang sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman begitu. Dan banyak sekali syarat-syarat untuk berijtihad, itu banyak sekali. Tidak semua orang dibebaskan untuk berijtihad, semua ada ketentuannya. Dan dari ijtihad ini ada banyak sekali jenisnya ya. Ada ijma ya, kemudian ada qiyas ya, kemudian ada apalagi urf gitu ya, ada maslahah mursalah, kemudian ada istihsan gitu ya. Banyak sekali lah. Ini bisa dipelajari dalam pembelajaran usul fikih ya. Nah, tapi intinya dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ijtihad itu menjadi salah satu dasar yang digunakan dalam pendidikan Islam begitu. Kemudian oke, kita lanjutkan. Ini yang dasar selanjutnya, yang perspektif pendidikannya begitu ya. Nah, ini adalah dasar operasional. Nah, dasar operasional ini ada banyak sekali. Ada dasar historis, ada dasar sosial, dasar ekonomi, dasar politik, dasar psikologis, dan juga dasar fisiologis. Ini semuanya menjadi landasan dalam proses pendidikan Islam ya. Dasar historis itu yang kaitannya dengan pengalaman masa lalu ya, sejarah gitu ya. Nah, ini menjadikan dasar dalam pendidikan Islam itu. Kita mesti belajar dari masa lalu gitu ya. Kemudian dasar sosial juga, ini berdasarkan fenomenologi yang berkembang pada kehidupan masyarakat. Dasar ekonomi juga yang berhubungan dengan motif ekonomi ya, potensi manusia yang materialistik lah begitu ya, sisi-sisi materialistiknya. Kemudian dasar politik ya, ini kaitannya juga berhubungan dengan ideologi pada pemikiran-pemikiran manusia gitu ya. Kemudian dasar psikologis, kejiwaan manusia. Dasar fisiologis ini juga menjadi salah satu penentu ya. Dasar fisiologis ini yang berhubungan dengan kemampuan secara fisik gitu ya. Nah, kemampuan mengontrol, kemampuan memberi arah kepada proses pendidikan yang berlangsung begitu. Nah, atau bisa juga ditambahkan ada juga dasar selain dasar operasional ya, dan juga dasar pokok, kemudian dasar tambahan tadi, itu sebetulnya bisa juga ditambahkan dasar konstitusionalnya begitu. Karena yang ini yang berhubungan dengan aturan-aturan formal ya, misalnya undang-undang, itu bisa ditambahkan juga. Tapi pada umumnya karena pendidikan Islam ini lebih luas cakupannya, jadi tidak hanya terbatas pada satu segmen teritori tertentu begitu ya. Jadi lebih umum. Oke, saya kira itu. Nah, jadi banyak sekali ya dasar-dasar pendidikan itu, tapi secara garis besar ada 3 tadi itu ya. Dasar pokok, dasar tambahan, dan dasar operasional. Nah, ini yang menjadikan pendidikan itu berjalannya seperti apa harus berlandaskan dengan hal-hal yang tadi itu ya. Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian Asar, kemudian ijtihad yang juga rinciannya banyak tadi ya. Kemudian juga dasar-dasar operasional. Nah, mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu dalam pemahaman kita terhadap sistem pendidikan Islam, dan juga
konsep-konsep pendidikan Islam ke depannya ini akan dipengaruhi juga melalui pemahaman dasar pendidikan Islam. Baik, terima kasih telah menyimak video ini dan mohon maaf atas segala kekurangan keterbatasannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.